Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan saya Arif Nugroho. Di sini kita untuk kelas 12 sudah mulai lagi kita belajar, yaitu tentang teks cerita sejarah. Ya. Yang dimana kita belajar teks cerita sejarah yang berarti ada kaitannya dengan sejarah Indonesia. Di sini kita akan mulai dari pengertian cerita atau teks cerita sejarah. Baik, apa sih pengertiannya? Ya, pengertian teks cerita sejarah adalah teks yang menjelaskan atau menceritakan tentang fakta dan kejadian masa lalu yang menjadi latar belakang terjadinya sesuatu yang mempunyai nilai sejarah. Atau dengan definisi lainnya, yaitu teks cerita yang berdasarkan catatan-catatan peristiwa masa lampau dikembangkan berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan nantinya menjadi teks kenyataan sejarah. Biasanya kita suka membaca atau mungkin kalian belajar sejarah, ya, mata pelajaran sejarah di mana ada cerita tentang Jenderal Sudirman seperti gambar yang kalian lihat ini, atau tentang Pangeran Diponegoro. Kemudian diceritakan oleh para sastrawan menjadi sebuah novel atau cerita atau cerpen, atau ada satu peristiwa penting yang contohnya sudah menjadi film, yaitu tentang peristiwa Surabaya, Bandung Lautan Api, atau peristiwa Hari Pahlawan itu terkaitan adalah dengan film Surabaya tersebut gitu. Ya, itu diangkat berdasarkan kronologi sejarah. Selanjutnya, teks cerita sejarah atau novel mempunyai ciri. Ya. Yang pertama bisa kita lihat di sini, menampilkan latar masa lalu. Ya, karena yang namanya sebuah cerita sejarah berkaitan dengan masa lalu, kejadiannya, kronologisnya apa, ya, berarti latarnya masa lalu. Dan kemudian yang kedua, disajikan secara kronologis seperti tadi, berarti ada keterangan waktunya, ada rentetan waktunya yang memang terjadi atau kejadiannya nyata. Kemudian ada yang namanya konjungsi temporal, karena ada rentang waktu. Misalnya peristiwa Bung Karno dan Bung Hatta mengucapkan teks proklamasi, itu ada hubungan konjungsi temporalnya atau konjungsi keterangan waktunya. Kemudian isinya dapat berupa fakta, dapat juga berupa fiksi dengan latar cerita berupa fakta. Ya, nanti kita lihat seperti apa nih maksudnya ya Pak Arif. Ceritanya berupa fakta, bisa juga berupa fiksi dengan latar cerita fakta gitu. Ya, kita bisa lihat nanti di jenis-jenis teks cerita sejarah. Yang pertama, di sini kalian bisa melihat dua novel. Ya. Dua novel ini mewakili dua jenis teks cerita sejarah. Kita pertama ke yang ada di bukunya, judulnya Kupilih Jalan Gerilya, karyanya seorang sastrawan ini. Di sini masuk kategori teks cerita sejarah berdasarkan fakta sejarah. Berdasarkan fakta sejarahnya. Di sini apa? Yang pertama tersusun oleh fakta yang objektif. Ya, berarti benar-benar ada. Jenderal Sudirmannya itu ada gitu.
Yang kedua, gambaran kehidupan tokoh dituliskan lebih lengkap berdasarkan fakta. Ya, di buku ini pun dikatakan Jenderal Sudirman adalah seorang guru dulunya, ya, seorang anggota pramuka dulunya, seorang guru ngaji juga, dan Jenderal Sudirman ini terkena penyakit paru-paru yang di mana paru-parunya harus dioperasi, pemimpin gerilya, badannya kurus. Nah, ini berdasarkan fakta gitu. Kemudian menyajikan kehidupan sesuai dengan data dan faktanya. Iya, Jenderal Sudirman tinggalnya di Yogyakarta dan memimpin gerilya di dalam hutan Yogyakarta, terutama pada kegiatan agresi militer Belanda 1. Mungkin kalian lebih tahu di dalam pelajaran sejarah sudah diajarkan. Jadi, teks sejarah berdasarkan fakta sejarah ini benar-benar letterlux dari sejarah yang benar-benar terjadi, ya. Kemudian apa sih yang kedua ini di bukunya Ahmad Tohari yang bukunya juga Lingkar Tanah Lingkar Air? Ya, di sini teks sejarah berdasarkan fiksi. Ya, fiksinya apa? Fiksinya yang pertama kita bisa lihat jalan ceritanya disusun berdasarkan dunia nyata. Betul, kehidupan sehari-harinya ada. Ya, dunia nyatanya ada. Jadi tidak berdasarkan khayalan. Ya. Kemudian gambaran kehidupan tokoh batin, ya, kehidupan batin seorang tokohnya lebih dalam. Kemudian yang ketiga, menggambarkan karakter tokoh tidak sepenuhnya terungkap. Yang keempat, menyajikan kehidupan sesuai pandangan pengarang. Di sini apa sih maksudnya? Tokohnya bersifat fiktif. Kenapa begitu? Karena coba kita poin nomor 2, gambaran kehidupan batin seorang tokoh lebih mendalam. Pertanyaan saya, apakah kita bisa mengetahui batin seseorang? Tentu tidak. Ya. Karena di sini dikatakan sejarah fiksi. Fiksinya adalah seorang pengarang yang menggambarkan watak batinnya atau kehidupan batinnya atau isi hatinya seorang tokoh lebih tahu gitu. Nah, maka di sini dikatakan dia bersifat fiksi. Kemudian menyajikan kehidupannya ini, ceritanya secara imajinatif. Ada sesuatu hal yang dia tambahkan atau ada yang peristiwa tidak terjadi, dia tambahkan sendiri untuk istilah filmnya ada efek dramatisasinya gitu. Biar didramatisir seperti itu. Contohnya nih, di karya Ahmad Tohari ada kutipan contoh gini. Maret 1946, ketika itu usiaku 18 atau 19. Sudah 4 tahun tamat Velvox School. Nah, nama sekolah ini jelas ada. Bersama beberapa teman, satu diantaranya Kirang. Saat itu aku sedang menjadi murid Kiai Ngumar. Ada tokohnya. Nah, keterangan seperti ini, ungkapan atau ucapan di dalam hati seorang tokoh inilah yang disebut fiksi. Karena tidak pernah ada catatan si tokoh aku ini. Seperti itu. Itu adalah jenis teks cerita sejarah. Sampai di sini saya harap kalian bisa memahaminya. Tentang yang pertama tadi adalah pengertiannya yang kita pelajari. Ya, apa sih pengertiannya? Sudah kalian baca. Kemudian ciri-cirinya ada 4. Ya. Kemudian jenisnya ada 2 jenis. Bisa kalian ulangi lagi di videonya. Kemudian jangan lupa saya ucapkan juga, jangan sekali-kali melupakan sejarah atau jas merah, itu kalimat dari Bung Karno sang proklamator. Saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.